Halo semuanya, sekarang kita akan masuk ke bagian regresi. Regresi itu adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan kekuatan dan karakter hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Dan di variabel ini terbagi menjadi dua, yaitu variabel dependent yang biasa dilambangkan dengan Y, dan sedangkan variabel lainnya biasa dilambangkan dengan X. Variabel independen, kita akan mulai dari variabel independen terlebih dahulu. Variabel independen adalah variabel yang berdiri sendiri dan tidak dapat diubah oleh variabel lain. Contoh variabel independen adalah usia. Usia dikatakan variabel independen karena usia seseorang dapat mempengaruhi kekuatan tubuh manusia. Dan contoh lainnya yaitu makanan yang dikonsumsi. Makanan yang dikonsumsi dapat dinyatakan sebagai variabel independen dikarenakan jika seseorang mengkonsumsi makanan yang beracun, maka orang tersebut akan menjadi sakit. Begitu juga dengan sebaliknya. Variabel independen dapat menyebabkan beberapa jenis perubahan pada variabel lain atau dapat mengubah variabel dependen. Yang selanjutnya yaitu variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang bergantung pada faktor lain atau faktor yang mempengaruhi seperti variabel independen. Contoh variabel dependen yaitu nilai ujian. Nilai ujian dapat dinyatakan variabel dependen karena nilai ujian dapat dipengaruhi oleh waktu belajar, waktu tidur, dan faktor-faktor lainnya. Nah, di regresi ini kita akan mempelajari 3 jenis regresi, yaitu yang pertama fit line plot, yang kedua adalah fit regression model, dan yang ketiga adalah binary logistic regression. Kita akan langsung menuju ke fit line plot. Di contoh kasus fit line plot ini, ada seorang insinyur di lokasi pembuatan perabotan ingin menilai kekakuan papan partikel yang digunakan oleh manufaktur. Insinyur mengukur kekakuan dan kepadatan sampel potongan papan partikel. Insinyur menggunakan regresi sederhana untuk menentukan apakah kepadatan partikel dikaitkan dengan kekuatan papan. Untuk menghitung apakah kepadatan partikel itu memiliki kaitan dengan kekuatan papan, yaitu dengan menggunakan statistik, yaitu kemudian regression. Kemudian kita bisa langsung mengklik fit line plot. Untuk variabel Y yaitu variabel dependennya yaitu thickness, dan prediktor yaitu X, yaitu variabel independen yaitu density. Temperatur tidak kita gunakan dikarenakan insinyur tersebut ingin menentukan apakah kepadatan partikel dikaitkan dengan kekakuan papan atau tidak. Untuk option, kita bisa langsung mengklik display option, dicentangin dua-duanya. Untuk confidence levelnya itu 95.0. Untuk grafiknya, residual plotnya bisa diklik regular. Untuk residual plotsnya yaitu 4-in-1. Kemudian kita bisa langsung klik OK. Maka akan muncul hasil seperti ini. Untuk regression equation-nya yaitu persamaan regresinya yaitu thickness yaitu variabel Y sama dengan min 21.53 tambah dengan 3,541 density yaitu variabel X-nya. Di menurut summary ini kita bisa melihat itu ada RSQ. RSQ ini menunjukkan variabel X yaitu density mempengaruhi variabel Y atau stiffness sebesar 84.47%. Dan di regresi ini kita memiliki nilai p-value yaitu 0,00, yaitu lebih kecil daripada 0,05, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara kekakuan dan kepadatan secara statistik bersifat signifikan. Selanjutnya, kita akan masuki ke contoh kasus fit regression model. Di fit regression model ini memiliki contoh kasus seorang ahli kimia
ingin memahami bagaimana beberapa prediktor dikaitkan dengan ketahanan kerutan kain katun. Ahli kimia tersebut memeriksa 32 jenis kapas selulosa yang dihasilkan pada pengukuran waktu pemeraman yang berbeda, suhu pemeraman, konsentrasi formaldehida, dan rasio katalis. Ahli kimia melakukan analisis regresi berganda untuk menyesuaikan model dengan prediktor dan menghilangkan prediktor yang tidak memiliki hubungan yang signifikan secara statistik. Di sini kita sudah mendapatkan hasilnya, dan yang pertama yaitu kita bisa langsung klik start, kemudian regression, kemudian memilih regression lagi, dan kita bisa langsung memilih fit regression model. Untuk Y yaitu variable dependentnya yaitu rating, bisa diklik rating, dan continuous predictornya itu ada 4, yaitu konsentrasi atau count, rasio, temperatur, dan time waktu. Nah, di select satu persatu, kita bisa mengklik grafik terlebih dahulu dan memilih residual plots-nya ini adalah 4-in-1. Kemudian residual versus the variables-nya ini bisa di select satu persatu untuk konsentrasi, rasio, temperatur, dan time-nya. Kemudian kita bisa langsung klik OK, dan akan muncul persamaan regresi, yaitu rating sama dengan min 0,756 ditambah dengan 0,1545 konsentrasi, dan seterusnya sampai 0,0946 waktu. Ini kita bisa melihat nilai RSQ yaitu 72,92%, di mana variabel X mempengaruhi variabel Y sebesar 72,92%. Untuk p-value ini, konsentrasi mungkin nilai sebesar 0,02, rasio mungkin nilai p-value 0,00, temperatur 0,027, dan time memiliki p-value sebesar 0,094. Untuk confidence levelnya itu adalah 0,95. Berarti nilai p-value ini harus lebih kecil daripada 0,05. Di sini nilai p-value yang lebih kecil daripada 0,05 yaitu konsentrasi, rasio, dan temperatur. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa suhu, rasio, dan konsentrasi memiliki pengaruh yang signifikan dengan respon. Sedangkan waktu atau time memiliki p-value di atas 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa waktu tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Selanjutnya, kita akan masuk ke binary logistic regression. Binary logistic regression digunakan untuk mendeskripsikan hubungan antara sekumpulan variabel dan respon yang bersifat biner. Respon yang bersifat biner memiliki dua hasil, yaitu true dengan angka 1 dan false dengan angka 0. Sekarang kita akan masuk langsung ke contoh kasusnya, yaitu di mana seorang konsultan pemasaran untuk perusahaan sereal menyelidiki keefektifan iklan TV untuk produk sereal yang baru. Konsultan menampilkan iklan di komunitas tertentu selama 1 minggu. Kemudian, konsultan secara acak mengambil sampel orang dewasa saat mereka meninggalkan supermarket lokal untuk menanyakan apakah mereka melihat iklan dan membeli sereal baru. Konsultan juga menanyakan kepada orang dewasa berapa pendapatan tahunan rumah tangga mereka. Kita bisa langsung mengerjakannya dengan hasil sampel yang telah diambil secara acak oleh marketing konsultannya. Itu yang pertama-tama bisa mengklik start, kemudian regresi, kemudian memilih binary logistic regression, kemudian fit binary logistic model. Untuk respon ininya kita bisa memilih yang respon in binary response or frequency format.
Untuk responnya bisa memilih bold untuk variabel dependennya. Respon eventnya itu 1, frekuensinya dikosongkan, continuous predictor bisa dipilih yang income, kategori prediktornya itu bisa memilih yang view add, kemudian untuk saya mengklik option dan confidence level for interval diubah menjadi 90% dikarenakan dari marketing konsultannya memberitahukan bahwa confidence levelnya itu 90%. Setelah itu kita bisa langsung klik OK. Akan muncul hasil seperti ini, dan nilai RSQ-nya itu 8,81%, dan variabel X-nya mempengaruhi variabel Y sebesar 8,81%, dan memiliki untuk income memiliki p-value sebesar 0,129 dan view add memiliki p-value sebesar 0,043. Dikarenakan confidence levelnya itu 90%, maka p-value view add lebih kecil daripada 0,1. Ini artinya yaitu hubungan signifikan secara statistik dengan respon. Dengan p-value income memiliki nilai p-value lebih besar daripada 0,1, sehingga kita dapat menyatakan bahwa income tidak memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dengan respon. Selanjutnya, saya dapat melihat video ANOVA yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dan dari saya, terima kasih.